Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Ya, teks eksposisi dengan tujuan dan capaian pembelajaran tadi itu, ya. Sudah kita jelaskan. Baik, sekarang kita mulai dengan beberapa materi. Pertama adalah pengertian, kedua struktur dan kaidahnya. Kita sudah membahas tentang pengertian, ya. Jadi informasi itu, teks eksposisi itu menginformasikan agar siswa itu bisa memahami sebuah teks, ya. Contoh kecil saja tadi saya bilang tadi, informasi yang cepat ditangkap oleh siswa itu adalah informasi hari ini pulang lebih awal, gitu ya. Nah itu cepat sekali, karena apa? Karena kecapean belajar itu salah satu indikasinya. Anak-anak, kita lanjutkan yang kedua. Setelah pengertian ada apa? Struktur. Siapa yang bisa menyampaikan struktur eksposisi? Ada yang bisa? Ada yang bisa menyampaikan eksposisi? Ada yang bisa? Ya, silakan. Struktur eksposisi itu ada pertama tesis, Ya. terus argumen sama penegasan ulang. Iya, oke, terima kasih. Yang lain ada? Cukup ya, berarti kalau dia tesis itu apa? Tesis itu apa? Pengenalan. Tesis itu masih berupa pendapat. Pendapat yang akan kita sampaikan. Itu adalah tesis, pendapat, ya. Punya fakta nggak pendapat? Iya. Punya fakta nggak pendapat? Punya fakta nggak pendapat? Enggak. Belum, karena dia belum argumentasi. Kalau dia sudah argumentasi, punya nggak? Ya. Ya. Yang kedua, tadi kata temannya argumentasi. Argumentasi itu apa? Argumentasi apa? Penjelasan yang mempunyai fakta atau alasan. Contoh, ya. Kenapa sih kita mau belajar ke sini? Siapa yang bisa mengacungkan? Siapa sih yang bisa menjawab? Kenapa sih kita kepengen sekolah di SMA 1 Jajar? Silakan Gilang. Ya, monggo. Silakan. Jangan takut-takut. Gini lah. Ayo. Kok pada lemes? Belum makan apa belum sarapan? Belum sarapan. Sarapan, Pak. Siapa yang bisa? Ayo acung tangan. Siapa yang bisa? Silakan. Siapa yang bisa acung tangan? Ayo siapa? Waduh, ini kayaknya perlu ice breaking dulu kayaknya ya. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking dulu ya supaya sehat badannya. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Nah ini ice breakingnya sudah populer ya. Sudah populer ya. Ayo sama-sama bareng-bareng ya. Halo. Hai. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang Bekerja. sudah. Nanti setelah ini harusnya lebih baik loh. Ya. Nah, siapa argumen tadi apa? Saya mau belajar ke SMA 1 Jajar, alasannya pertama, baik. Kedua, iya. Ketiga,
kan kita berbicara masalah eksposisi. Nanti saya praktekkan, kita praktek diskusi, nanti ada RKPD-nya. Jadi ketika kita tahu struktur yang pertama adalah tesis, kedua argumentasi itu adalah penjelasan secara utuh. Ya, jadi artinya apa? Kenapa sih kita harus belajar ke sini? Itu tadi alasannya. Punya alasannya, bla 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 bla, itu ya. Yang ketiga apa tadi? Penegasan Ulang. Penegasan ulang itu berarti ditegaskan secara apa? Ulang. Bukan secara pasti, ada fakta pendukung lainnya. Ini tidak hanya favorit, ini tidak hanya berakreditasi A, ini tidak hanya bermutu dari semua provinsi, tapi guru-gurunya juga berkualitas, siswa-siswanya berprestasi, apalagi baik prestasi akademik maupun non akademik. Itu anak-anak yang berkaitan dengan eksposisi strukturnya. Selanjutnya apalagi anak-anak yang berkaitan dengan struktur? Tadi sudah pengertian struktur kebahasaannya. Kebahasaannya yang pertama apa? Ayo, siapa yang bisa? Kebahasaannya apa yang pertama? Nah, kebahasan eksposisi yang pertama apa? Apa yang pertama? Ada yang paham? Ada yang mengerti? Yuk coba, silakan. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Ya, ada tujuh apa tadi? Kebahasan teks eksposisi. Nah, anak-anak nanti kita setelah kita menyampaikan materi ini, nanti anak-anak berkelompok bersama-sama melaksanakan tugas. Nanti saya berikan 2 teks. Anak-anak silahkan melihat strukturnya. Apa saja struktur dari teks eksposisi tadi dikerjakan. Setelah dikerjakan nanti kita diskusikan. Paham? Ngerti? Ada yang ditanyakan tentang materi tadi? Sudah paham? Sudah mengerti? Yakin? Siapa yang tidak paham? Nanti malah ketika saya menyampaikan materi, Pak, ini kalau masih ada pertanyaan berarti belum memahami berarti. Ya. Sudah paham? Sudah. Oke, baik anak-anak. Tadi sudah saya sampaikan kelompok materi. Nah, sekarang silakan anak-anak berkelompok, membuat kelompok. Kelompoknya ada 5. Silakan isi kelompoknya nanti boleh 5 orang, boleh 6 orang. Ya. Oke? Nanti kita batasi ya, jangan terlampau lama ya diskusinya, karena nanti mau dipresentasikan.
Kelompok ini ya, silakan. Ya silakan. Silakan, ayo. Ayo silakan anak-anak. Silakan, ayo silakan cepat. Ini waktu kita dulu. Teks perbandingan kebahasaan dari dua teks. Silakan dari kelompok ini, yang lain silakan nanti memberikan tanggapan dari kelompok yang sudah tampil. Paham? Jadi didengarkan hasil kelompoknya. Silakan nanti anak-anak Bapak menanggapi hasil dari kelompok, setidaknya satu kelompok itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang teks eksposisi berdasarkan gambar tentang polusi udara. Polusi udara adalah pencemaran lingkungan yang mencemari udara yang ada di kehidupan manusia. Biasanya yang banyak kita saksikan adalah dalam berbagai bentuk asap, seperti asap rokok, asap kendaraan bermotor, asap kebakaran hutan, hingga asap sisa pembuangan produk pabrik. Salah satu efek buruk dari polusi ini dapat membuat kesehatan kulitnya bisa menjadi kusam, sehingga nampak tidak sedap dipandang. Bukan hanya itu, bisa juga membuat munculnya flek hitam di wajah. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita menjaga diri dari polusi udara. Meski alangkah lebih bagus kalau negara kita hadir dan bersikap tegas agar pelaku pencemaran udara itu diberi peringatan, sehingga kemudian tidak lagi menebarkan berbagai polusi udara yang dapat membuat rusak alam. Bagian tesisnya, polusi udara adalah pencemaran lingkungan yang mencemari udara yang ada di kehidupan manusia. Biasanya, yang banyak kita saksikan adalah dalam berbagai bentuk asap, seperti asap rokok, asap kendaraan bermotor, asap kebakaran hutan, hingga... Ayo, dari kelompok lain ada yang menanggapi? Dari propaganda. Silakan. Ada, ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Gita Laura dari kelompok 2. Mengapa sangat penting kita menjaga polusi udara? Ya karena biar nggak terjadi pencemaran udara. Kan kalau pencemaran udara kan ganggu kesehatan toh. Ya. Jadi biar kita tetap sehat, jadinya kita harus menjaga biar lingkungan kita ini nggak tercemar sama udara. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Bagaimana cara menjaga polusi udara? Dengan cara mengurangi kayak bakar sampah gitu loh, kayak sampahnya itu bukan dibakar kan, kalau dibakar kan nyumbangin asap toh. Asap itu kan bisa jadi faktor pencemaran udara. Hanya itu aja yang jadi faktor. Udaranya Pak, udara juga bisa asap dari Caranya bagaimana kalau kendaraan? ya sekolah naik sepeda gitu mungkin kalau jauh dari rumah. Nah ya namanya ini barengan. Nah ini. Kan ini mengurangi asap. Mengurangi asap. Asap apa? Kendaraan Asap kendaraan bermotor. ya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan jauh bagaimana? Kendaraan umum. Ya, kayaknya berubah kan asapnya lebih dikit daripada Ya kalau misalnya dari Gunung Batin ke Daya Murni nggak ada kendaraan umum kayak gimana? Sendiri. Gak usah jalan. Sapir. Sapir. Ayo unta. Gimana? Kan harus ada solusi ya dari pertanyaan teman-temannya. Udah sih nggak usah ke Gunung Batin. Ya, silakan. Teknisnya bagaimana kalau nggak punya kendaraan? Hah? Bisa dengan nafas ya. Salah satu indikasinya. Dan bisa mengurangi polusi. Dan ada lagi yang ditanyakan? Yang dari kelompok laki-laki kayaknya silakan ditanya. Mumpung masih ada kesempatan untuk bertanya, silakan Gilang Ali. Monggo silakan. Jangan cukup-cukup aja loh. Sudah jelas, cukup, paham. Lalu mau nanya. Ya, silakan ya apa?
itu teman saya mau memojokkan diri saya, mau menganiaya saya, itu jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak jangan sampai dalam menjawab sebuah pertanyaan itu dijawab berdasarkan alasan. Tadi kan kita ada 3 hal dalam teks eksposisi. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh dalam hal diskusi apapun juga kita harus menikmati diskusi itu harus saling memberikan respon. Nah, itu diskusinya. Jadi diskusi yang baik itu adalah diskusi yang harus memberikan respon yang baik terhadap diri kita dan kelompok. Hindari namanya itu teman saya, ini kan kita lagi diskusi pelajaran, bukan diskusi, bukan pelajaran. Sehingga endingnya nanti siswa itu bisa menghasilkan sebuah pemikiran yang saya harus berbuat apa sih? Tadi dari kelompok, dari 2 teks yang saya berikan, itu dilihat apa sih kegunaan olahraga itu apa sih, kegunaan bahasa Inggris itu untuk apa sih, ya. Sehingga kita memahami olahraga untuk apa? Kesehatan. Bahasa Inggris untuk apa? Untuk apa bahasa Inggris? Komunikasi dengan orang asing, mencari pekerjaan, apalagi? Wisata. Iya, wisata. Jadi anak dalam proses pembelajaran tadi itu harusnya anak-anak semangat. Masih ada yang siswa-siswa ini yang masih belum menyemangati kawannya dan dirinya sendiri. Gitu. Jadi masih ada rasa malu-malu, masih ada rasa tidak mau, masih ada rasa tidak percaya diri, masih ada rasa yang kurang pede, ya. Jadi anak-anak sekarang itu harus mulai bisa merubah. Iya. Coba Mindset. ini kan kayaknya sepele ya seperti ini. Tapi kalau kita memahami ini kan ibaratnya sama dengan berbahasa sebenarnya ini. Pamflet yang saya pegang ini itu sama berbahasa. Seorang manusia itu harus bisa berdiri sendiri, harus bisa memahami, harus bisa menjalani, harus bisa semuanya belajar, semua harus belajar. Kenapa sih kita harus sekolah? Kenapa sih kita harus SMA? Kenapa sih kita harus S1? Pasti punya alasan. Kenapa sih saya tidak bisa? Kenapa sih saya malas belajar? Kenapa sih saya tidak mau meningkatkan prestasi? Kenapa sih saya harus tidak mau jadi orang gitu ya? Iyalah, ya kan? Maka sekarang ada profil pelajar Pancasila. Maksudnya apa profil pelajar Pancasila itu? Apa maksudnya profil pelajar Pancasila itu? Belajar Pancasila. Ya indikasinya tadi, bukan hanya kita sebagai seorang Pancasila, tetapi bagaimana berani, percaya diri. Ya, Pak kok berani ngomong di depan kelas? Ingat Pak anak-anak, guru belum tentu bisa jadi pembina upacara, walaupun dia setiap hari berada di Upacara. kelas. Karena upacara itu yang dihadapi seluruh siswa, ya kan? Bisa-bisa grogi loh ya, bisa-bisa grogi. Jadi seperti itu harus mulai memimpin dirinya sendiri, mandiri, gotong royong. Pancasila itu sebenarnya kan menanam. Oke teman-teman, jadi kesimpulan pembelajaran pagi hari ini adalah mengenai teks eksposisi, yaitu teks yang berisi penjelasan ataupun tulisan yang bertujuan sebagai untuk
suatu objek yang akan kita jelaskan kepada orang. Dia lebih detail, dia dideskripsikan secara detail. Biar pembaca ini ngerti apa tujuan kita nyampain suatu teks eksposisi itu. Terus yang ketiga itu ada penegasan ulang. Di situ berisi tentang penegasan ulang apa yang mau kita sampaikan kepada pembaca supaya pembaca itu tersugesti sama kita ngelakuin apa yang kita mau. Ya, jadi itu kesimpulannya menurut saya. Terus tadi diskusi itu gimana? Yang tempat hadir pada hari ini membantu kegiatan proses pembelajaran saya. Doakan supaya saya bisa lulus di siklus pertama ini. Anak-anak, kita jumpa lagi nanti pada pertemuan berikutnya untuk membahas pelajaran selanjutnya. Dan pada kesempatan ini akan saya akhiri. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.